Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diah Ayu Sylvia Permesti. Saya dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 11. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Jawaban. Identitas dari novel ini adalah penulis yang bernama Fitria Elisa dengan jumlah 196 halaman, tahun terbit 2018, dengan nama penerbit Transmedia Pustaka, dan kategori novel dan sastra. Selanjutnya, yuk kita bahas novel Jawaban ini. Cerita novel ini bermula ketika tokoh utama yang bernama Apipah Nurhasanah, seorang gadis cantik nan manis yang sering juara di kelasnya. Apipah mempunyai satu sahabat yang bernama Kiki. Suatu hari, Kiki mengajak Apipah untuk mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya. Ia merasa potensi Apipah sangat sayang karena tidak bisa disalurkan. Apipah sebenarnya enggan, tetapi ia ingin mencoba keluar dari zona nyamannya. Keesokan harinya, ketika ia hendak berangkat sekolah, tiba-tiba hujan, dan ibunya pun memanggilkan taksi untuk berangkat ke sekolah. Ketika ia memasuki taksi, sang supir menghimbaukannya untuk memakai sabuk pengaman. Tapi Apipah menghiraukannya dan malah menggerutu kalau ia tidak mau pergi ke sekolah dikarenakan sedang hujan. Kemudian sang supir bercerita bahwa selama hidupnya ia belum pernah pergi mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Ia bercerita bahwa anaknya meninggal dunia ketika masuk sekolah dan ia mengantarkannya. Tetapi pada saat di jalan, mereka mengalami kecelakaan dan akhirnya sang anak meninggal karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Apipah yang mendengarkan itu terkejut sekaligus merasa bersalah. Tapi sang supir menenangkannya bahwa ia melakukan itu kepada Apipah karena dia ingin kejadian anaknya tidak terulang kembali. Setelah itu, Apipah pun merasa bersemangat untuk ke sekolah. Tetapi pada saat di sekolah, ternyata jam pelajaran kosong. Banyak murid lainnya, bahkan guru, terlambat dikarenakan hujan dan macet. Apipah yang bosan pun pergi ke koridor dan membaca salah satu novel yang ada di tasnya. Ketika ia sedang membaca novel, tiba-tiba seorang kakak kelas lewat dan bertanya padanya, "Apakah itu buku Jojo Miles?" Apipah yang melihat itu pun terdiam. Ia tak merasa kenal dengan lelaki tersebut. Tetapi lelaki tersebut malah mendekati Apipah dan memperkenalkan namanya yang bernama Aldo. Sejak itulah Apipah dan Aldo menjadi dekat. Aldo yang melihat kemampuan Apipah mengajaknya untuk masuk eskulnya yang bernama Muda Cendekia, salah satu klub ekstrakurikuler karya ilmiah. Besoknya, Apipah mendaftarkan diri kepada eskul Muda Klub. Dikarenakan sering bertemu dan bercengkerama dengan Aldo, Apipah merasa jatuh cinta. Tetapi itu tak bertahan lama, dikarenakan Aldo yang pada saat itu kelas 12 sedang melaksanakan UN dan sebentar lagi perpisahan. Pada saat perpisahan tiba, Aldo menjadi salah satu perwakilan untuk memberikan pidato. Ia merupakan seorang murid yang sangat berprestasi di sekolahnya.
Setelah turun dan acara berakhir, Aldo mendatangi Apipah untuk memberikan Apipah semangat dan memberikan kata perpisahan. Aldo pun pulang, sedangkan Apipah menangis karena ia berpisah dengan Aldo. Walaupun begitu, Apipah tak putus semangat. Ia malah menjadi juara 1 di kelasnya karena ia merasa termotivasi dengan cerita Aldo. Ketika liburan tiba, Apipah sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Ia merasa galau dikarenakan Aldo pergi ke negara Jepang untuk melanjutkan kuliah. Sedangkan Kiki yang sedang berlibur di neneknya selalu menghibur Apipah yang sedang terbaring sakit. Suatu hari, tibalah mereka masuk sekolah kembali. Di sekolah, ia bertemu dengan teman kecilnya, namanya Karim. Ia berbeda sekolah dengan Apipah. Tetapi Karim adalah salah satu murid berprestasi yang mengikuti lomba di tingkat nasional yang kebetulan perlombaan tersebut adalah Apipah. Setelah bertemu dengan Karim, Apipah dan Karim sering bertukar pesan. Dan akhirnya mereka pun dekat dan sering bermain bersama. Entah itu jalan-jalan, mengobrol bersama, dan lain-lain. Tetapi kebahagiaan itu tak bertahan lama ketika Karim harus kembali ke tempat asalnya, yaitu di Bandung. Sedangkan Apipah yang berada di Jakarta. Apipah merasa sedih karena ia kira Karim adalah pengganti di hatinya setelah Aldo. Tetapi karena ia tidak ingin terpuruk dalam luka, ia pun segera bangkit. Setelahnya, Apipah dipanggil ke ruang guru. Ternyata, ia mendapat undangan dari salah satu universitas terkenal di Indonesia dikarenakan ia merupakan murid berprestasi. Dan Apipah rasa inilah saatnya untuk memberikan yang terbaik kepada masa depannya. Apipah merasa iri kepada Aldo yang bahkan bisa beasiswa ke Jepang, atau dengan sahabatnya Kiki yang bisa masuk universitas terkenal dengan mengandalkan prestasinya di bidang olahraga, atau dengan Karim, teman masa kecilnya yang bahkan ia pernah diundang ke salah satu PBB dunia karena menghasilkan teknologi terapan terbaru. Sorenya, kemudian Apipah berkumpul di ruang eskul muda cendekia. Dikarenakan pada saat itu sudah waktunya merekrut anggota baru. Di sana suasananya sangat ramai, dikarenakan selain banyak yang ingin mendaftar dan juga panitia acara, panitia pun mendatangkan beberapa alumni dari Muda Cendekia dan sekolahnya untuk memberikan motivasi dan semangat, tips and tricks untuk masuk universitas. Di sana, Apipah sangat aktif bertanya. Di sana, ada kakak kelasnya yang bernama Kalesta, salah satu lulusan terbaik di sekolahnya yang sedang melanjutkan kuliahnya di Universitas Indonesia. Ia menjelaskan tentang self-love atau mencintai diri sendiri, bahwa mencintai diri sendiri itu sangat penting. Apipah yang mendengar tentang itu tertegun karena pada saat ini kemajuan tentang dirinya dikarenakan orang lain, bukan oleh dirinya sendiri, entah itu Aldo ataupun Karim dan juga Kiki.
Tapi setelah dia mendapat jawaban dari Kalesta, ia pun merasa senang karena kemajuan akan dirinya menuju yang lebih baik, walaupun dengan campur tangannya orang lain, bukan dengan keinginan diri sendiri. Setelah mendengar beberapa kata mutiara dan motivasi dari Kalesta, ia akhirnya menemukan jawaban yang ia cari selama ini. Kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga yang mana, menjadi orang yang bagaimana. Itu semua kehendak Tuhan. Tetapi kita bisa memilih akan hidup seperti apa. Semua orang mempunyai kesempatan. Entah itu mudah, susah, tetapi satu hal yang pasti, bahwa semua orang mendapat kesempatan yang sama. Terima kasih. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari novel jawaban ini. Yang pertama adalah tema yang sangat bagus dan menarik, apalagi dibaca di kalangan para remaja yang sedang bingung menentukan tujuan dari hidup. Yang kedua adalah banyak pembelajaran yang bisa diambil. Tidak semua tentang romansa, tetapi masih banyak perasaan-perasaan lain. Contohnya, kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang terhadap pertemanan dan sahabat, dan juga rasa kecintaan kita terhadap masa depan. Setelah membaca ini, jujur, saya pun merasa termotivasi. Dan yang paling penting adalah ketika kita membaca buku ini dan di suasana yang tenang, sangat gampang sekali untuk mendapatkan feel yang sangat bagus. Untuk kekurangannya, deskripsi tokoh yang kurang detail. Contohnya, apakah dia tinggi, dia pendek, ataukah latar tempat dan waktu, dan juga alurnya yang tidak jelas, entah itu maju atau mundur. Cuman dikarenakan saya meresensi cerita ini, saya meluruskan alur tersebut menjadi alur maju. Saran untuk buku novel jawaban ini adalah covernya harus lebih menarik, dikarenakan sangat simpel dan dilihat tidak menarik. Harusnya penulis bisa memberikan cover yang menarik untuk bisa dibaca. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.